hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang tergabung di dalam MOU ya Tuhan, wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersehati memuji dan mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan itu menunjukkan akan iman kerohanian setiap kami bahwa kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan setiap kami. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan satu bagian firman-Mu. Mohon kiranya Engkau menolong setiap kami, urapi setiap kami, terutama kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk setiap kami, sehingga kebenaran firman ini boleh menjadi berkat untuk kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membaca dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-16. Satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah kita hafal. Oke, sebelum membaca firman Tuhan, apakah kamu perlu memperkenalkan diri? Perlu Pak. Kayaknya sudah banyak yang kenal. Oke. Ya, mungkin ada yang belum kenal dan belum merasa kenal, nggak apa-apa. Ya, perkenalkan, nama saya Hadi Purwanto. Kami kemudian ini siapa ya? Saya Rita. Ya, ini istri saya. Kami sudah menikah sejak 5 Juli 2008. Baru 15 tahun. Mau 15 tahun begitu. Dan ya sungguh luar biasa Tuhan memberikan kami satu orang anak. Itu ya perkenalannya. Kami melayani di Gereja Kristen Karunia Indonesia cabang Purwokerto. Ada lagi yang perlu di cukup ya Pak ya? Oh ya, buka masker. Iya. Thailandnya banyak 1, 2, 4, 5. Iya. Oke. Bersyukur Thailand. Coba kalau Thailand lain aku nggak bingung. Ya, kita akan sama-sama membaca dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Oke, silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kaum Bapak membaca ayat yang ke-7, nanti yang Ibu-ibu membaca ayat yang ke-8, demikian seterusnya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. 1, 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
maka perempuan itu dan anak serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia beserta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang pelarian Elia ketika dia telah mengalahkan gitu ya para penyembah-penyembah ataupun boleh dikatakan nabi-nabi Baal begitu. Dia lari karena dia takut akan dibunuh oleh Isabel, perempuan yang sangat menyebalkan. Isabel gitu ya. Jadi makanya kita mengenal istilah sebel gitu. Ya, di dalam pelariannya itu ternyata Tuhan tetap memelihara kehidupan daripada Elia ini, sehingga ketika dia sedang bersembunyi, ketika dia sedang ada di pinggir sungai Kerit untuk beberapa waktu lamanya, kemudian sungai itu menjadi kering karena di sana kan ada peristiwa tentang bagaimana burung gagak itu melalui burung gagak itu Elia dipelihara oleh Tuhan ya. Tiap hari burung gagak ngasih makanan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kondisi ataupun keadaan di mana seseorang itu dipenuhi ataupun sedang dikuasai oleh sebuah rasa yang namanya ketakutan, tentunya akan melakukan banyak hal. Berbagai hal bisa dilakukan, orang bisa nekat dan lain sebagainya, bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar karena dipenuhi ataupun ketika seseorang itu diliputi oleh rasa takut. Ada suatu perbuatan yang nekat, bahkan mungkin itu juga kita pernah mengalaminya, kita pernah melakukannya, yaitu melakukan suatu tindakan nekat karena ada ketakutan di dalam diri kita. Termasuk di dalam diri seorang Elia yang dia adalah seorang nabi Tuhan yang bisa menyaksikan ataupun melakukan begitu banyak mujizat yang bisa memanggil nama Tuhan kemudian membakar persembahan yang dia berikan di hadapan nabi-nabi Baal itu pun dia tetap ada ketakutan sehingga dia melarikan diri. Dan di tengah-tengah ketakutannya di dalam penderitaan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan seorang Elia. Nah, sehingga ketika sungai tempat di mana dia melarikan diri itu menjadi kering dan diperintahkan oleh Tuhan untuk masuk ke sebuah kota, sebuah tempat yaitu Sarfat yang ada di Sidon. Satu tempat yang sebetulnya konteks pada waktu itu bukanlah suatu tempat yang dia inginkan. Kenapa? Karena kota itu atau tempat ataupun Sidon itu sendiri adalah kota ataupun tempat di mana penyembahan terhadap dewa Baal itu begitu luar biasa. Dia disuruh oleh Tuhan masuk ke sana. Ini istilah orang Jawa bilang ulo marani gepuk gitu kan. Ular itu datang mencari mati, istilahnya seperti itu. Tapi ini adalah sebuah perintah Tuhan. Dan di tengah-tengah kekhawatiran, kegalutannya, Tuhan berfirman, kamu ke sana dan hidupmu akan tetap dipelihara. Temuilah seorang janda dan hidupmu akan kebutuhanmu itu akan dipenuhi oleh dia, terutama kebutuhan makan dan minum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam diri kita atau kita yang mengalaminya, tentu kita akan berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut. Sebagai seorang laki-laki akan pergi ke sebuah kota, kemudian di sana ada janda, dan itu adalah situasi kondisi di mana orang sedang ada di dalam keadaan kelaparan karena kekeringan yang luar biasa yang sedang melanda wilayah itu. Tetapi karena ini adalah sebuah perintah Tuhan, maka dia harus taat. Ketaatan itu akan menolong dia untuk semakin memahami apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan seorang Elia. Mengapa dia diutus ke tengah-tengah sebuah bangsa yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada dewa, menyembah kepada Baal-Baal, dan bukan kepada Allah. Tentunya ketika kita membayangkan dalam posisi kita sebagai Elia, bahwa seisi kota itu adalah orang-orang yang hidupnya boleh dikatakan sangat jahat, sangat brengsek. Mereka adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan itu adalah sebuah gambaran umum. Tetapi dalam bagian ini ketika Elia itu taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan,
Dan ketika dia sampai di pintu gerbang kota itu, dia ketemu dengan janda yang sudah dikasih tahu oleh Tuhan bahwa engkau akan ketemu dengan seorang janda. Lalu di situ dia meminta bantuan dan pertolongan kepada janda itu supaya dia mendapatkan makanan. Saudara, kalau kita sebagai laki-laki malu ya. Tetapi Elia tidak malu. Dia melakukan itu, bahwa ini adalah petunjuk yang daripada Tuhan. Dan kita melihat bahwa bayangan secara umum bahwa kota Sidon ataupun kota Sarfat itu, yang mana kota itu tadi yang dipenuhi oleh orang-orang brengsek yang tentunya kehidupan mereka sangat kacau secara moral, kacau secara sosial, ternyata masih ada seorang perempuan yang baik hati. Seorang perempuan yang juga ada di dalam sebuah keputusasaan. Karena ketika Elia meminta minum, dikasih minum. Tetapi ketika Elia minta makan, supaya diambilkan roti, perempuan itu bilang apa? Pada kami cuma ada segenggam tepung. Dia sedang mencari kayu bakar supaya dia bisa mengolah tepung itu. Dan dia bilang apa? Setelah tepung itu kami masak, kami makan, kami mati. Wah, itu kalau secara moral, secara kemanusiaan, tega nggak sih kita? Tega nggak? Kita nggak tega. Tetapi Elia tetap taat kepada perintah Tuhan. Buatlah jadi 3. 1 untukmu, 1 untuk anakmu, 1 untukku. Tapi buatkan terlebih dahulu aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah perintah yang tidak mudah. Janda di Sarfat mungkin berpikir, ya sudahlah, daripada cuma saya yang mati berdua, ini ada satu laki-laki nih, laki-laki bodoh gitu. Datang ke sini minta makan, ya udah kita makan bertiga, habis itu kita mati bertiga, nggak cuma berdua. Kalau mati ada temannya begitu. Mungkin dia berpikir seperti itu. Tetapi ada sebuah janji, sebuah perintah yang diberikan, bahwa ketika engkau memberi aku makan, maka tempayan ataupun tempat tepung dan juga minyakmu itu tidak akan habis, akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, janda ini mengalami satu perjumpaan dengan seorang nabi yang luar biasa. Dari apa yang dikatakan ataupun apa yang disampaikan oleh Elia, janda di Sarfat yang adalah dalam tanda kutip mungkin dia juga adalah seorang penyembah berhala, dan memang banyak penafsir mengatakan dia juga adalah seorang penyembah berhala. Tetapi melalui perjumpaan dengan Elia, dia mengenal Allah yang hidup, Allah yang dapat memelihara kehidupan suatu bangsa, mengenal Allah yang memelihara kehidupan manusia, Allah yang sanggup menolong dan melakukan berbagai macam mujizat. Dan tentunya ada gerakan Roh Kudus yang mengingatkan janda ini untuk melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Elia itu. Sehingga di dalam ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan membuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan anaknya serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ada sebuah ketaatan, pergi melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh nabi tersebut. Saudara, melalui pengalaman ini kita bisa belajar bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen. Kita memang bukan nabi, tetapi tanggung jawab kenabian itu ada di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Kita memang bukan nabi, tetapi saudara dan saya adalah wakil-wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang harus menceritakan tentang kemahakuasaan Allah, tentang kasih Allah di dalam kehidupan setiap kita. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini bukan cuma sekedar memberikan satu jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita, tetapi dia juga memberikan satu jalan keluar dari masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia, yaitu dosa. Inilah yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen hari ini. Dimanapun saudara dan saya ditempatkan dengan berbagai macam situasi dan kondisi kehidupan kita, pernahkah kita mengalami kelaparan? Pernahkah kita mengalami kekeringan? Pernahkah kita mengalami sesuatu yang sangat sulit sehingga kita tidak sanggup ataupun kita tidak menemukan jalan keluarnya? Tuhan tetap menyediakan jalan keluar. Di tengah-tengah kesulitan air, Tuhan tetap menyediakan, ada sumur dan lain sebagainya.
Dan hari ini kita sedang kebanjiran begitu karena musim hujan tiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada siang hari ini kita boleh hadir di tempat ini bersama-sama, itu menunjukkan pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan seorang Elia yang adalah nabi Tuhan, tetapi juga di dalam kehidupan seorang janda yang ada di Sarfat. Itulah yang harus menjadi keyakinan kita. Jika Tuhan sudah berkarya di dalam kehidupan mereka, maka di dalam hidup kita pun Tuhan akan berkarya melalui hidup kita. Kita melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yaitu memberitakan Injil, menghidupi kebenaran firman Tuhan, supaya orang lain bisa mengenal Tuhan di dalam hidup setiap kita. Maka yakinlah, jangan pernah dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Silakan dilanjutkan. Iya, Bapak Ibu, ini adalah pengalaman keluarga kami karena ini berbicara tentang keluarga dan kita semua di sini rata-rata sudah berkeluarga. Mungkin ada yang sudah lebih senior dari kami. Tentu pengalaman kita dalam hal keluarga itu sangat banyak begitu ya. Suka duka bersama istri, bersama dengan anak-anak. Pengalaman kami ketika kami dipindah tugaskan ke Purwokerto kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Saat itu kami pelayanan di Jakarta. Dan ketika kami di sana, selain pelayanan di gereja, kami juga mengajar di sekolah. Sehingga ada beberapa teman-teman kami mengatakan, kalian ngapain ke daerah? Wong di sini udah enak. Kurang apa? Kamu ngapain di sana? Mau ngapain? Bahkan ada jemaat kami yang begitu dekat dengan kami, dia menangis. Seorang ibu yang sudah menganggap kami sebagai anak. Dia bilang, ibu di sana kota kecil, saya pernah ke sana. Ibu ngapain di sana? Kasihan sekali ibu harus tinggal di kota kecil. Udahlah, toh masih ada pilihan untuk mengatakan tidak. Karena ketika kami ditugaskan ke sini itu tidak paksaan, tetapi kami ditawarkan. Sehingga sebelum kami dipindah tugaskan ke sini, kami pergi ke sini dulu, istilahnya survei, lihat seperti apa sih kotanya. Jadi kan masih ada kesempatan buat kami untuk, oh ternyata tidak. Dan saya mengatakan kepada teman-teman saya dan kepada jemaat kami bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Kami adalah hamba-hambanya Tuhan. Sehingga kami yakin bahwa dimanapun kami berada, Tuhan pasti pelihara. Amin. Amin Bapak Ibu, dan itu yang kami alami. Sehingga ketika kami pergi jalan-jalan ke Purwokerto, dan saat itu kami tetap bertiga ajak anak yang masih kecil, baru kelas 1 SD. Lalu kita keliling-keliling kota Purwokerto, makan mendoan segala macam ya, enak juga mendoannya gitu. Langsung jatuh cinta gitu ya. Lalu kemudian ketika kami kembali ke Jakarta, kami mengatakan bahwa kami udah ke sana, dan yang membawa kami ke sini bukan karena mendoannya, bukan. Tetapi memang kami sudah berdoa, sudah bersepakat sejak kami gabung di Gereja Karunia Jakarta. Kami sudah berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan gembala kami saat itu bahwa kami siap melayani dalam bidang apapun dan dimanapun. Karena kebetulan gereja kami saat itu ada beberapa pos, salah satunya di Purwokerto. Sehingga ketika kami diberikan kepercayaan untuk melihat ladang Tuhan yang ada di Purwokerto, kami tidak menutup hati, menutup mata, dan tidak egois. Kami mengiyakan. Dalam pergumulan kami berdoa, dan kami melangkah bersama Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan pasti akan pelihara kehidupan kami di sana. Memang secara finansial, siapa sih yang nggak butuh duit, betul nggak? Iya kan? Bahkan ketika kita boleh hadir di sini dari perjalanan dari rumah, sadar atau tidak sadar, kita udah ngeluarin duit kan? Kita butuh duit, ya kan? Nggak mungkin jalan kaki, atau ada yang jalan kaki kecuali Bu Dahlia sama Bapak mungkin ya. Nah, paling jauh dia Bapak Ibu. Jadi kita butuh, tetapi kami tidak mau menjadikan itu sebagai orientasi dalam pelayanan kami dan keluarga kami. Kami yakin itu semua bonus dari Tuhan. Selama kami sudah memiliki Tuhan, kami yakin berkat-berkat lebih dari itu Tuhan sediain Bapak Ibu. Itu komitmen kami saat itu. Kami lepas. Jujur,
Yang namanya kami ngajar, saya ngajar dari TK sampai kelas 6 SD, hitung sendiri ya. Itu sekolah swasta dan mahal di Jakarta. Belum suami. SMP sampai SMA, hitung lagi berapa. Kami lepas itu semua. Kami masih punya pilihan. Udahlah, mumpung masih muda, senang-senang dulu, nikmatin kapan lagi. Karena kami sudah tahu konsekuensinya ketika kami akan meninggalkan semua itu, otomatis. Ya, kalau selerinya ya berarti hanya berharap dari gereja. Dan jemaat yang kami layani di sini bukan jemaat seperti di Jakarta. Ya mohon maaf kalau di Jakarta para bos-bos di sana gitu ya. Sementara di sini, nah biasa Bapak Ibu, ya. Tapi mereka luar biasa di hadapan Tuhan. Amin ya. Jemaat kita itu luar biasa di hadapan Tuhan. Dan itu kami alami hingga detik ini. Kami merasakan pimpinan Tuhan seperti janda tadi. Amin Bapak Ibu. Tuhan gak tinggalkan. Bahkan kami merasakan berkat-berkat yang lain yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Termasuk kami bertemu dengan MOU. Gitu ya. Kalau kami di Jakarta kami gak ketemu, gak kenal sama MOU. Jujur kami sekeluarga berdua, meskipun saat itu pernikahan kita udah berapa tahun ya Pak, pindah di sini sudah 8 tahun ya. Kurang lebih 8 apa? Iya 10 tahun. Nah 10 tahun, hampir 10 tahun. Tapi kami tidak mengenal MOU, dan ketika kami gabung di MOU saat itu kami sangat-sangat diberkati. Terima kasih Pak Joy dan Ibu gitu ya, yang sudah mengajak kami saat itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini semua tetap kembali pada pilihan kita masing-masing. Janda ini juga masih punya pilihan sama seperti kami. Dia bisa tetap mengeraskan hati. Siapa sih, saya yakin orang tua di sini yang punya anak, apalagi anaknya sedang sakit. Di sini tadi dikatakan, ketika ada seseorang yang engkau tidak kenal tiba-tiba dia minta makan, saya rasa sekalipun kita hamba Tuhan mungkin akan pikir-pikir, tunggu dulu ya Pak, anakku lagi sakit tuh, lihat sono. Justru aku sedang butuh, anakku sedang butuh, Bapak gak bisa lihat apa? Bisa aja dia mengeraskan hati. Tetapi ternyata janda ini mengiyakan dan melakukan sehingga dia mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Kita nggak pernah mengalami hal-hal ajaib dan hal-hal besar dari Tuhan kecuali kita bertindak dulu Bapak Ibu. Kecuali engkau sendiri yang yakin bahwa Allah ada besertaku, ada beserta istriku dan anak-anakku Tuhan pelihara. Gak mungkin kita mengalami hal itu. Mohon maaf, kita sering kali sebagai hamba-hamba Tuhan dianggap rendah oleh dunia, dianggap rendah oleh masyarakat, dianggap rendah bahkan oleh jemaat, dianggap hamba Tuhan itu mentalnya mental miskin, mental pengemis, perlu dikasihani. Sedih gak? Sedih. Ini pun saya ngomong ini saya sedih Bapak Ibu. Saya gak terima. Tapi kenapa kemudian orang memandang atau sering kali memandang hamba Tuhan seperti itu, keluarga hamba Tuhan begitu rendah di hadapan masyarakat? Karena kita sendiri yang sering kali memposisikan diri kita menjadi orang-orang yang bermental miskin. Mohon maaf ya, saya harus ngomong seperti ini kepada kita semua. Karena saya juga sedang berbicara kepada diri saya sendiri Bapak Ibu. Kita sering kali merasa diri kita perlu dikasihani oleh jemaat, perlu dikasihani oleh orang lain, sehingga bukan waktunya untuk kita memberi, tapi waktunya kita harus selalu menerima. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak pernah merasakan hal-hal besar, hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Ini saatnya buat setiap kita membuktikan bahwa kita adalah pelayan-pelayan Allah, pekerja-pekerja Allah, bagian dalam kerajaan Allah yang begitu dekat dengan hati Allah, sehingga kita yakin kita bukan orang-orang miskin, tapi kita kaya karena kita punya Allah. Amin. Kita harus tanamkan itu dalam diri kita hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita juga harus menanamkan hal itu kepada anak-anak kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bisa sama seperti yang lain. Tak perlu lagi orang-orang memandang rendah kita karena kita adalah hamba Tuhan. Tetapi mereka bisa melihat dari diri kita, dia adalah orang yang sangat diberkati oleh Allah.
Keluarga itu adalah keluarga yang sangat diberkati oleh Allah karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Sehingga justru yang terjadi adalah jemaat kita, orang-orang di sekeliling kita tidak lagi hanya kagum dengan kita sebagai hamba-hamba Allah, tetapi mereka semakin kagum kepada Allah yang kita layani. Kita tidak perlu teriak-teriak lagi di depan mimbar seperti ini untuk mengatakan kepada jemaat berdoa, percaya, tidak perlu. Karena apa? Mereka melihat dari kesaksian hidup kita yang berbicara. Hari ini saya lihat tadi ibadah bermulai, ada beras dibagi, tangan kiri pasti ada. Saya yakin bahwa kita datang di sini juga ada beras, tidak ada beras kita datang. Amin. Amin. Jangan hal itu yang menjadi pusat kita ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan segala sesuatunya kita perhitungkan materi. Apa yang bisa aku dapatkan? Menguntungkan atau tidak buat saya? Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini mempermalukan nama Tuhan, Bapak. Bukan lagi mempermuliakan nama Tuhan. Dalam momen ini, mari kita mengoreksi diri kita kembali. Kenapa kita ada di tempat ini saat ini? Kenapa kita melayani Tuhan? Tadi ketika kami perjalanan di sini, kami sempat mampir di rumah sakit karena ada jemaat yang sedang opnam di sana. Lalu kemudian ketika kami keluar dari rumah sakit, waktu sudah mepet, tadi itu dari rumah saya bilang suami saya nanti mampir di mana beli sesuatu. Tapi akhirnya sampai di sini nggak ada, gitu ya. Kami nggak bawa apa-apa, nggak beli apa-apa, Bapak Ibu. Tidak kecewa ya? Tidak kecewa. Saya bilang sama suami saya, ya sudahlah, kita hari ini khusus kita membagikan firman Tuhan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tetapi sebetulnya jangan diaminkan dulu. Kadang-kadang hal ini pembenaran diri. Benar gak? Kadang-kadang kita juga seperti itu di depan jemaat, seolah-olah kita nggak mampu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus, kami juga bukan tidak sedang membenarkan diri. Tapi memang iya betul sih, tadi sudah merencanakan, tapi karena lama ngomong sama jemaat kami yang habis operasi, sehingga akhirnya waktunya udah mepet. Dan suami saya itu agak lupa daerah sini. Saya juga tidak tahu. Tadi udah di depan, telepon Bu Dahlia bilang, oh masih jauh Bu, masih ini di depan pasar, padahal kami udah di depan. Gitu ya. Tapi ternyata puji Tuhan kami sampai di tempat ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus, firman Tuhan ini sekali lagi saya mau mengajak kita, ayo sebagai hamba-hamba Tuhan kita harus berani bermental kaya. Amin. Amin. Jangan lagi bermental miskin, karena bukan berarti kita mau gaya-gayaan, mau sok-sokan kaya, tidak. Tetapi maksudnya di sini adalah ingatlah siapa kita. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang diberkati dengan luar biasa. Keluarga kita diberkati Tuhan. Dari kesaksian kehidupan seorang janda ini, biarlah itu boleh menjadi berkat buat kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, Tuhan akan pelihara anak-anak kita. Amin. Tuhan akan pelihara rumah tangga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini boleh men-sharingkan firman Tuhan pada setiap kami hamba-hambamu yang ikut gabung dalam MOU ini. Kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus berbicara dalam hati kami, menjamah hati kami, mengubahkan mindset kami sebagai hamba-hamba Allah, untuk kami bermental sebagai anak-anak-Mu yang kaya, karena Engkau Allah yang pelihara kami, sehingga melalui kesaksian hidup kami, jemaat yang kami layani boleh diberkati, kesaksian hidup kami, jemaat kami juga boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami kembalikan ke